Oke Mas Bro dan Mbak Bro, kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 96 bagian 7. Kemunculan Feitian, pemimpin Paviliun Petir Angin Utara. Dikabarkan bahwa Wind Lightning Pavilion, 10,000 Sword Pavilion, dan faksi kuat lainnya telah mengirim elit inti mereka untuk menuju ke pegunungan mata surga. Dari kelihatannya, mereka jelas menargetkan kolam darah gunung surgawi. Sialan, dengan orang-orang ini yang berpartisipasi, akan semakin sedikit dari 10 tempat tersisa. Tidak semua orang bisa memasuki kolam darah gunung surgawi. Hei, apa yang bisa kita lakukan? Kelompok lain adalah faksi hebat. Yang terbaik bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Jika tidak, seseorang tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan, dia juga akan mendapat masalah. Xiao Yan mengerutkan kening tanpa sadar saat mendengar ini. Tak disangka, kolam darah gunung surgawi juga memiliki daya pikat bagi faksi seperti Paviliun Petir Angin. Apakah dia tidak akan menarik masalah jika dia keluar dan akhirnya bertemu mereka? 4 paviliun di Central Plains akan mengadakan kompetisi yang disebut For Pavilion Heaven setiap beberapa tahun. Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi ini adalah anggota generasi muda yang paling menonjol di setiap paviliun. Kemungkinan Paviliun Petir Angin dan Paviliun 10.000 Pedang sedang menuju ke kolam darah gunung surgawi dalam persiapan untuk itu. Saya ingin tahu apakah Paviliun Musim Semi Kuning dan Paviliun Bintang Jatuh akan berpartisipasi. Kolam darah gunung surgawi tidak banyak berpengaruh pada orang-orang tua itu adalah harta bagi generasi muda. Dengan berendam di dalamnya, seseorang tidak hanya dapat mencuci tulangnya, tetapi bahkan mungkin dapat membantu satu terobosan. Hanya ada beberapa bulan tersisa sebelum For Pavilion Heaven musim ini. Haha. Jika seseorang dapat melakukan terobosan pada saat ini, peluang kemenangan paviliun akan sangat melambung. Seorang pria yang tampak agak kurus tertawa terbahak-bahak. Dikabarkan bahwa ada Nona Feng di Wind Lightning Pavilion yang memiliki bakat pelatihan yang sangat menakutkan. Bahkan ada rumor bahwa dia akan menjadi kepala paviliun berikutnya di Paviliun Timur. Selain itu, Paviliun 10.000 Pedang juga cukup kuat. Tang Ying, yang dikenal sebagai pedang air mancur langit, menggunakan teknik pedang yang sangat misterius dan terampil. Ia bahkan mampu bertukar pukulan dengan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua. Mereka bisa disebut sebagai generasi muda teratas di wilayah utara. Saya ingin tahu siapa yang akan menang jika mereka akhirnya bertemu dalam perkelahian. Haha, kedua orang ini mungkin kuat, tapi mereka tampaknya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan individu baru-baru ini bernama Xiao Yan. Central Plains dipenuhi dengan bakat-bakat tersembunyi.
Siapa yang berani menyebut dirinya yang terkuat? Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya tertawa. Xiao Yan. Apakah dia orang yang membunuh Chen Yun dari Wind Lightning Pavilion dan dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang telah disiapkan oleh 3 sesepuh? Hehehehehehe, benar. Kalian semua tidak melihat pertempuran besar di kota Tianbei saat itu. Itu sangat menarik. Orang itu tampaknya baru berusia 20-an, tetapi kekuatannya benar-benar menakutkan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan 3 Douzong yang hebat. Selain itu, leluhur klan Hong Tianxiao, juga mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Siapa Nona Feng dan Tang Yin dibandingkan dengannya? Anda tidak bisa mengatakannya seperti ini. Meskipun Xiao Yan sangat kuat, Nona Feng dan Tang Yin juga tidak lemah. Menurut apa yang saya tahu, Xiao Yan menggunakan semacam teknik rahasia yang tidak diketahui saat itu untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, dia akan kesulitan melawan 3 Douzong yang hebat. Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar percakapan itu tiba-tiba terfokus padanya. Dia segera mengeluarkan senyum pahit, mengeluarkan doupeng dari cincin penyimpanannya dan diam-diam meletakkannya di kepalanya. Dia tidak ingin mengungkap identitasnya, menarik masalah yang tidak perlu. Xiao Yan mendengarkan sedikit lebih lama dan berencana untuk pergi ketika sosok berwarna perak perlahan muncul di tangga penginapan. Setelah itu, sosok itu naik ke lantai 2. Cerita kedua tentang penginapan menjadi jauh lebih tenang setelah kemunculan sosok berwarna perak ini. Aura yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan samar-samar merembes keluar dari tubuh sosok itu. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa sosok ini bukanlah orang biasa. Sulit untuk mengetahui usia dari sosok manusia berwarna perak. Wajahnya tampak agak muda, tapi rambutnya berwarna putih tua yang membuatnya tampak seperti orang tua. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa orang ini memiliki sepasang mata berwarna putih yang sangat langka. Tatapan sosok berwarna perak itu perlahan menyapu sekelilingnya setelah dia menaiki tangga. Setelah itu, dia berjalan ke jendela. Sesaat kemudian, dia berhenti di samping meja yang ditempati Xiao Yan. "Bolehkah saya duduk di kursi ini?" Sosok manusia berwarna perak tersenyum ke Xiao Yan. Namun, terlepas dari apa yang disarankan oleh pertanyaan dan nadanya, dia sudah duduk berseberangan dengan Xiao Yan. Tatapan semua orang tanpa sadar tertuju ke arah Xiao Yan saat mereka melihat orang ini duduk di seberangnya. Mereka hanya mulai berpaling setelah melihat Xiao Yan tidak bereaksi. Keributan dimulai sekali lagi. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melirik pihak lain dengan agak tidak yakin. Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu orang ini.
Ketika dia baru saja akan berbicara, suara serius Tianhuo Zunse tiba-tiba terdengar pelan di dalam hatinya. Xiao Yan, hati-hati. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Xiao Yan mengencangkan cengkeramannya pada gelas anggurnya dan riak terbentuk di dalamnya. Dengan bisa membuat Tianhuo Zunse mengucapkan kata-kata seperti itu, jelas bahwa kekuatan pihak lain kemungkinan besar bukan yang bisa dia lawan. Di permukaan, bagaimanapun, Xiao Yan tetap tanpa ekspresi. Dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak memesan tempat duduk Anda. Anda bisa duduk jika Anda mau. Namun, saya masih memiliki beberapa hal lain yang harus saya tangani dan tidak bisa bertahan lama. Selamat tinggal." Anda tidak takut dengan formasi 9 penjara petir surgawi yang dibentuk oleh 3 sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion? Jangan bilang kalau kamu takut padaku. Sosok manusia berwarna perak tersenyum. Suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras dan lebih jelas, menekan semua kebisingan di lantai 2 penginapan. Segera, banyak tatapan tertegun terlempar sebelum berhenti di Xiao Yan. Jangan bilang kalau dia Xiao Yan. Ekspresi di bawah Dou Peng berangsur-angsur menjadi lebih gelap dan lebih serius. Mata Xiao Yan menatap pada sosok manusia berwarna perak di seberangnya saat dia perlahan bertanya, "Seberapa hebat dirimu? Beritahu saya nama Anda." Bersembunyi bukanlah gaya orang yang terampil. Hahaha, saya tidak bisa dianggap orang yang terampil. Alasan saya datang ke sini terutama untuk menuntut sesuatu dari Anda. Pria berjubah perak itu mengangkat cangkir anggurnya dan tertawa. "Benda apa?" Xiao Yan menyipitkan matanya. Dou Qi di dalam tubuhnya perlahan mulai beredar. Seperti kata pepatah, yang datang tidak memiliki niat baik dan yang berniat baik tidak datang. Orang ini jelas menargetkannya. Selain itu, dari sikapnya yang seperti ini, sepertinya dia tidak ada di sini untuk mencari teman. 3000 tubuh ilusi petir. Pria berjubah perak itu tersenyum tipis pada Xiao Yan. Namun, suara lembutnya menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba berdiri. Sebuah suara berat menuntut, "Kamu adalah seseorang dari Wind Lightning Pavilion." Orang lain memanggilku yang dulu ini Tian Lazy. Jari pria berjubah perak itu dimasukkan ke dalam cangkir dan busur petir mengelilingi cangkir seperti ular kecil. "Apa, Tian Lazy? Fei Tian, kepala pavilion dari Wind Lightning Northern Pavilion?"